Salam sejahtera dan salam sukacita kepada kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu pada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan teologis utama Mazmur 95 ini hendak mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang sangat besar. Dia adalah Allah pencipta, pemilik dunia dan segala isinya. Dan Dia adalah pemelihara hidup kita, umat manusia. Oleh sebab itu, Allah layak untuk dipuji, untuk disembah oleh segenap umat manusia. Karena itu di dalam teks ini, pemazmur mengajak semua orang percaya untuk bersama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan yang besar. Panggilan pemazmur ini tidak hanya berlangsung pada saat itu, tapi juga berlangsung hingga kini dan di sini. Ajakan seruan untuk bersama-sama kita harus memuji dan memuliakan Tuhan selama kita hidup.
Memuji Tuhan harus dilakukan dengan nyanyian syukur dan nyanyian mazmur. Artinya, pujian kepada Tuhan bukanlah asal-asalan atau lip service semata, tetapi dengan penuh hati yang bersyukur, dan pujian itu dilakukan dengan hormat yang mendalam. Oleh sebab itu, kita itu salah. Kita tidak benar kalau kita memuji Tuhan hanya untuk mempertontonkan diri, hanya untuk menunjukkan kebolehan, hanya untuk penampilan kita, hanya untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan. Padahal sesungguhnya pemujian dan pujian kepada Tuhan harus dilakukan dengan hati bersyukur. Allah itu tidak ingin kita sembah dengan hati yang tidak baik, hati yang tidak penuh dengan ketulusan dan penghormatan. Tetapi Dia ingin kita sembah dengan hati yang bersyukur, dengan penuh ketulusan hati kita. Nah, kenapa kita memuji Tuhan? Di dalam teks ini disebutkan satu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dia adalah Raja dari segala raja, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia adalah Allah yang paling besar, paling berkuasa, paling mulia, paling kudus, dan satu-satunya. Hanya Dialah Allah yang besar, yang satu-satunya. Tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Dia adalah pemilik segalanya. Gunung-gunung yang tinggi, yang besar itu adalah miliknya. Lautan luas yang dalam itu adalah miliknya. Daratan yang indah, yang lebar, yang luas ini adalah milik Allah. Sebab Allah lah yang menciptakannya. Maka semua adalah miliknya dan ada di tangannya. Itu berarti saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupmu, hartamu, segala sesuatu yang kamu miliki hari ini, itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang Tuhan titipkan pada kita selama kita hidup. Maka jangan seorang pun yang berani menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, adalah milik Tuhan. Maka jika hidup kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka ini harus dipakai sesuai rencana Tuhan, yaitu untuk memuji Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan habis-habiskan waktumu pada hal-hal yang tidak berguna. Jangan ikat hidupmu pada keinginan dunia ini. Tapi ingatlah, hidup kita ini, milik kita ini, harus kita persembahkan pada Tuhan. Sebab semua adalah milik Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Tuhan menciptakan kita begitu unik. Maka kita yang unik ini harus dipakai untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan dengan sikap bersujud dan berlutut, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia adalah Raja yang menggembalakan kita, menuntun kita pada jalan yang benar, sehingga kita memperoleh tempat
peristirahatan yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan yang sangat besar. Maka hari ini, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, ketika engkau mendengar tuntunan Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menjadi orang bebal, sebab kekerasan hatimu, kebebalanmu akan membuat pada kesesatan. Belajarlah dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Pada saat itu mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan Raja Agung itu. Pada akhirnya, banyak di antara mereka tidak masuk pada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada mereka. Maka saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, ambillah hikmat dari firman hari ini. Belajarlah mendalam dari firman ini. Ambillah pemaknaan dari kehidupan bangsa Israel itu. Rendahkanlah hatimu. Kuduskanlah dirimu. Berikanlah hatimu dituntun oleh Tuhan. Dan pujilah namanya yang besar selama engkau hidup. Dan kita harus ingat, salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang yang dituntun oleh Tuhan adalah kesediaan hidupnya yang selalu menyembah, memuji Tuhan selama dia hidup. Dan kita harus ingat, dan harus ingat pesan ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata yang keluar dari mulut. Bukan hanya melalui lagu-lagu yang keluar dari mulut. Tetapi juga sikap hati dan juga sikap perbuatan kita sepanjang hidup kita. Ada ilustrasi seperti ini. Ada sekumpulan orang-orang yang sedang memuji Tuhan di atas gunung. Suara mereka begitu indah dan begitu merdunya. Lalu turunlah malaikat dari surga untuk mendengarkan puji-pujian yang begitu indah dan merdu itu. Tapi ternyata di dekat orang-orang yang memuji Tuhan itu, ada sekelompok harimau yang lapar. Lalu malaikat berkata pada harimau itu, "Jangan kamu makan orang-orang yang memuji Tuhan itu, sebab mereka sedang bernyanyi untuk Tuhan dan menyembah Tuhan." Lalu kata harimau-harimau itu, "Oke malaikat, kami tidak akan memakan orang-orang yang memuji Tuhan itu." Setelah itu malaikat naik ke surga. Dan setelah malaikat sampai di surga, suara yang memuji Tuhan itu telah hilang. Tidak ada lagi satu suara pun. Lalu karena penasaran, malaikat pun turun ke tempat orang-orang yang memuji Tuhan. Ketika sampai di sana, malaikat sangat kaget dan heran. Tidak ada seorang pun manusia di sana. Yang tersisa adalah bibir. Semua yang tersisa pada saat itu hanya bibir. Tidak ada lagi tubuh, yang tersisa hanya bibir. Lalu malaikat datang kepada harimau dan malaikat marah kepada harimau. Malaikat berkata kepada harimau, "Harimau, saya sudah memberitahukan kepadamu, orang-orang yang memuji Tuhan tidak boleh kamu ganggu dan tidak boleh kamu makan. Tapi kenapa kamu makan mereka? Kenapa kamu hanya sisakan bibir-bibir mereka? Apa maksudmu?" Lalu harimau-harimau itu berkata,
malaikat, mereka itu memuji Tuhan hanya bibirnya saja. Tapi hatinya, pikirannya, tubuhnya tidak memuji Tuhan, hanya bibirnya saja. Makanya bibirnya yang kami sisakan, tapi segala tubuhnya kami makan, sebab itu tidak pernah memuji Tuhan. Lalu malaikat terdiam, heran mendengarkan perkataan harimau itu. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, inti ilustrasi ini mengajarkan kita memuji Tuhan bukan hanya melalui mulut dan perkataan, tapi total seluruh hidup kita. Kita berlutut, kita menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Raja dari segala-galanya. Oleh sebab ini, saya mengundang kita semua untuk tetaplah memuji Tuhan, menyembah Dia, berlutut selama kita hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.